Pada tahun 2013 astronom studi semburan sinar gamma di luar angkasa menemukan satu hal yang besar, tampak seperti 10 miliar tahun cahaya dari bumi dan luar angkasa. Ini menemukan satu hal besar, tampak seperti 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Dinding kolosal yang berkilau berdiri di meriam luar angkasa adalah benar. Orang-orang dulu percaya pada kubah surga yang kokoh dengan bintang-bintang di palu, di balik tembok ini di sana. Diduga makhluk ilahi yang hidup, tetapi tidak peduli betapa konyolnya gagasan ini sekarang, semua ada di langit, benar-benar ada, dan mereka bahkan lebih menarik dari itu. Dalam video ini, Anda akan melakukan perjalanan dari batas terdekat di mana bumi berakhir di ruang angkasa dimulai hingga dinding dan berdiri di sisi lain alam semesta yang terbuat dari portal ke alam semesta lain. Ayat-ayat di luar angkasa menemukan satu benda besar terlihat seperti 10 miliar tahun cahaya dari bumi. Tembok pembersih yang kolosal berdiri di meriam ruang angkasa benar adanya. Orang-orang dulu percaya pada kubah surga yang kokoh dengan bintang-bintang di palu, di balik tembok ini di sana. Diduga hidup, makhluk ilahi, tapi tidak peduli seberapa konyolnya. Ide ini sepertinya sekarang mal di langit, benar-benar ada dan ada. Bahkan lebih mempesona dari itu. Dalam video ini, Anda akan melakukan perjalanan dari batas terdekat di mana bumi dan ruang angkasa dimulai dari dinding. Alam semesta ini terbuat dari, bisakah mereka menjadi portal ke alam semesta lain? Dinding macam apa yang dibangun ruang di depan kita? Dan apa yang disembunyikan? Mari kita mulai dengan bumi. Tembok kosmik pertama hanya berjarak satu perjalanan singkat. Ini adalah batas imajiner antara atmosfer dan ruang yang disebut garis von Karman. Itu terletak 100 km jauhnya, dari sebuah planet permukaan. Pada awal tahun 2022, hanya 600 orang yang berhasil mendapatkan mayat hidup, dan banyak dari mereka mengklaim bahwa ini mengubah hidup mereka selamanya. Itu karena seorang manusia yang mendapat dukungan dari wanita untuk pertama kalinya. Fakta pengalaman para astronom menggambarkannya sebagai perasaan yang menghabiskan banyak waktu tentang betapa rapuhnya kita tampaknya dikelilingi oleh kedalaman ruang yang hitam. Ini adalah satu-satunya cara untuk merasa benar-benar terikat dengan planet asal kita. Dinding berikut yang menjulang di jalan kami berbahaya mematikan. Ini adalah sabuk radiasi Van Allen. Yang pertama terletak di ketinggian 1000 km di detik. Salah satunya adalah 17.000 km jauhnya dari bumi. Faktanya, ini adalah dinding tebal, terdiri dari partikel bermuatan yang ditahan oleh medan magnet planet kita. Untuk menghindari dosis radiasi yang fatal dan menyelamatkan semua elektronik dari pembakaran, kita harus melewati sabuk Van Allen secepat mungkin. Bahkan roket tercepat akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mencapai batas berikutnya dari tata surya dan sabuk asteroid kita. Terletak 180 juta kilometer dari bumi, berada di dinding kosmik, memisahkan planet terestrial dari raksasa gas, dan meskipun Anda tidak mungkin menemukan beberapa asteroid langka, satu berubah. Pasti tidak akan luput dari perhatian. Ini akan menjadi jauh lebih dingin di luar karena roket akan sepenuhnya meninggalkan zona layak huni matahari di mana kehidupan seperti bumi ada. Dalam 10 tahun lagi, Anda akan memasuki orbit Neptunus, planet terakhir, tetapi Anda bahkan tidak akan mendekati dinding kosmik di atas tata surya. Jadi di mana batas-batasnya? Bahkan ketika Anda melewati sabuk Kuiper, dinding rocky kosmik lain, di mana Pluto berada, akan tetap ada angin matahari di belakang Anda dan hanya akan menghilang. Ketika ada 18 miliar kilometer antara Anda dan bumi. Ini adalah heliopause, tembok kosmik, yang dapat ditemukan di mana di antar bintang, berkas partikel menetralkan angin matahari seperti halnya para pelancong akan membutuhkan lebih dari 40 tahun untuk melewati garis ini. Itu adalah getaran yang dihasilkan oleh plasma interstellar dan mereka membuktikan bahwa ruang di luar ruang paling lambat kita. Jenis aktivitas heliopause adalah dinding kastil internal di dalam wilayah matahari. Untuk dinding kami, itu terletak 7,5 kuadriliun kilometer jauhnya dari bumi. Itulah awan Oort yang terdiri dari miliaran komet sebesar ini hingga tahun cahaya. Disinilah titik vital di mana pengaruh gravitasi matahari masih bekerja. Di tempat ini, kami dapat mendeteksi komentar berbahaya ratusan tahun sebelum mereka mendekati bumi. Sayangnya, bagaimanapun, semua kontak dengan kedua Voyager akan lama hilang sebelum mereka dapat memasuki Cloud Oort. Jadi sepertinya kemanusiaan belum siap untuk benar-benar melintasi batas akhir tata surya kita. Tapi itu tidak. Untuk menghentikan kita, yang perlu kita lakukan adalah masuk ke kapal luar angkasa masa depan yang drive warp-nya akan dengan cepat membawa kita ke dinding kosmik baru yang menunggu kita di luar tata surya kita. Kita tahu pasti di mana pusat Bima Sakti terletak 26.000 tahun cahaya dari kita, tetapi kita tidak bisa memastikan berapa lama penerbangan ke tepi luar cakram galaksi akan memakan waktu antara 1 dan 200.000 cahaya tahun dengan diameter. Tapi jangan frustrasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita melihat di sini adalah jika itu adalah dinding, itulah yang selalu kita lihat di langit malam, berarti ini. Jika kalian suka dengan video saya silahkan tekan tombol like dan subscribe channel ini supaya sobat-sobat semua tidak ketinggalan pengajaran video terupdate Torinoloby.